Baik, di pagi menjelang siang hari ini kita akan mendengar paparan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Dalam hal ini dibawakan oleh Bapak Agung Budianto. Untuk tidak membuang waktu, kepada Bapak narasumber kami persilakan untuk menyampaikan materi yang telah disediakan. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Kadis, selamat pagi Pak Fatih dan Mas Janin. Bapak Ibu, saya perkenalkan ya, saya sehari-hari bertugas di Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor yang sehari-hari bertugas di rektorat kami ini untuk memberikan fasilitasi kepada eksportir atau importir untuk dapat melaksanakan kegiatan ekspor dan impornya secara berlangsung dengan baik. Tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai, namun kami dari sisi kebijakan dan teman-teman Bea Cukai lebih kepada teknis dari arus barang ekspor dan impornya. Selain itu kami juga akan mengupdate terkait dengan kebijakan yang sekarang sedang sedang diperbincangkan ya, yaitu salah satunya adalah implementasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan turunannya. Di sini kami dari Kementerian Perdagangan melakukan satu transformasi dalam hal pelayanan ekspor dan impor dalam untuk mengimplementasikan amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 atau Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian paparan saya berikutnya adalah mengenai surat keterangan asal atau dokumen keterangan asal. Sekarang kami menyebutnya menjadi dokumen keterangan asal, tidak lagi menjadi surat keterangan asal, karena dokumen keterangan asal, dokumen keterangan barang itu nanti asal barang itu cakupannya jauh lebih luas sesuai dengan kerangka kesepakatan perdagangan kita yang telah juga berkembang kaitannya dengan secara substansi atau maupun teknis dari penerbitannya. Kemudian yang berikutnya nanti terkait dengan strategi baru yang sedang kami kembangkan untuk peningkatan akses pasar, yaitu dengan melalui skema imbal dagang atau imbal beli. Dan kemudian nanti yang terakhir adalah kebijakan pemerintah dalam hal ini adalah penugasan khusus ekspor. Mungkin Bapak Ibu pelaku usaha di sini sudah pernah mendengarnya, yaitu untuk pembiayaan ekspor bagi eksportir menengah, kecil dan menengah, yaitu bagi calon eksportir. Nanti akan kami sampaikan bagaimana mekanismenya. Di sini datanya terlihat dari bulan Oktober, maaf ternyata sudah terupdate sampai Januari Oktober 2021. Jadi saya sampaikan bahwa ekspornya jauh lebih tinggi kenaikannya daripada impornya sehingga menciptakan surplus. Dan ini surplus yang cukup besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan tahun sebelumnya itu tahun 2020 memang terjadi pandemi yang mempengaruhi kinerja ekspor Indonesia, dalam hal ini ekspor yang migas. Ini tantangan yang sedang kami hadapi khususnya dalam hal perdagangan luar negeri, yaitu tantangannya terkait dengan adanya perubahan perilaku konsumen dan pola perdagangan global, proteksionisme perdagangan dan meningkatnya hambatan perdagangan. Jadi hambatan perdagangan itu sekarang bukan saja tarif, tapi sudah kepada standar atau non tarif. Kemudian kerjasama perdagangan antar negara di dunia itu sudah berkembang dengan berbagai macam skemanya dan berbagai macam karakteristiknya. Kemudian potensi defisit dan resesi ekonomi ini secara global tentunya dihadapi oleh banyak negara. Kemudian peluangnya tentunya ada di tengah pandemi ini, yaitu pertumbuhan nilai perdagangan untuk produk potensial baru, beberapa produk baru yang sebelumnya memang tidak pernah diekspor secara besar, ternyata terjadi peningkatan permintaan di dunia. Ada beberapa produknya yang akan kami sampaikan. Kemudian relokasi pusat industri dan investasi global, sebagaimana juga yang terjadi di Tiongkok
atau juga Vietnam ke Indonesia, dan juga itu menjadi salah satu program pemerintah untuk memindahkan atau menjadikan Indonesia menjadi bagian dari rantai pasok produk-produk dunia. Kemudian transformasi digital dan perkembangan teknologi yang masif ini juga menjadi teknologi, artinya dengan teknologi transformasi digital tidak ada lagi batasan untuk menjual barang. Bapak Ibu bisa mempromosikan atau menjual barang melalui e-commerce, dalam hal ini e-commerce yang bersifat global seperti Alibaba, Amazon, kemudian eBay dan segala macam, itu bisa dilakukan, dan itulah bentuk dari transformasi digital yang terjadi. Begitupun juga dengan pasar kita. Ya. Selanjutnya, nah ini Kementerian Perdagangan, Pak Menteri kami telah menetapkan satu kebijakan adanya 5 klaster kebijakan atau strategi yang nanti akan diturunkan oleh seluruh jajarannya. Yang pertama adalah pengembangan dan pengamanan pasar penjualan ekspor, yang kedua penetrasi pasar non tradisional, yang ketiga fokus kepada UKM ekspor, artinya menciptakan UKM ekspor yang baru, kemudian utilisasi PPA, ini FTA dan CEPA, artinya ini untuk pemanfaatan dari kesepakatan dagang, kemudian perdagangan, dan kemudian reformasi regulasi, artinya ini yang kelima ini sebagai bentuk dukungan atau implementasi dari undang-undang CK yang tadi saya sampaikan. Nah, ini yang 5 klaster strategi ini yang diturunkan secara teknis oleh kami jajaran Kementerian Perdagangan sesuai dengan hukumnya, dan kebetulan 5 ini adalah untuk perdagangan luar negeri. Ada yang bersifat kebijakan, ada yang bersifat promosi, dan ada yang bersifat terkait dengan pengembangan kompetensi dari pelaku usaha untuk khususnya untuk ekspor. Selanjutnya, nah, kami akan masuk kepada fasilitasi ekspor dan impor yang saat ini sedang atau telah kami lakukan. Yang pertama adalah terkait dengan transformasi pelayanan ekspor dan impor sebagai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 atau Undang-Undang Cipta Kerja untuk meningkatkan daya saing global dan dalam negeri. Secara umum, transformasi pelayanan ini kami susun, yaitu mempermudah, artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan pelayanan perizinan ekspor dan impor di Kementerian Perdagangan secara sejak bulan November lalu sudah full atau mandatory online, artinya dan itu melalui sistem INSW. Tidak lagi kami menjadi bagian yang terpisahkan dari sistem INSW. Begitu juga dengan Bea Cukai nanti. Itu menjadi satu bagian yang terintegrasi, sehingga Bapak Ibu pada saat melakukan pengajuan perizinan ekspor dan impor tertentu yang menjadi kewenangan Kementerian Perdagangan itu dapat melakukannya melalui satu sistem INSW. Nah, itu yang menjadi salah satu transformasi digital, dan nantinya itu tidak lagi artinya ada satu kewajiban ada satu norma dalam ketentuan ini adalah wajib diterbitkan paling lama 5 hari. Jika tidak 5 hari tidak ada pemrosesan, sistem akan menerbitkan secara otomatis. Itu yang menjadi semacam satu perubahan regulasi, ya, perubahan cara pelayanan kami, bahwa terus nah ini bagiannya yang tadinya ada 118 peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur barang yang barang ekspor atau barang impor tertentu. Sekarang hanya ada 3 peraturan menteri yang mengatur ekspor dan impor. Yang pertama adalah Permendak 18 barang dilarang ekspor, kemudian Permendak 19 kebijakan 19 dan 20 itu adalah kebijakan pengendalian ekspor dan kebijakan pengendalian impor. Jadi ada 3 peraturan Menteri Perdagangan yang secara regulasi itu untuk mempermudah seluruh pelaku usaha untuk ya paling tidak mempelajari
Kalau dulu itu terpisah-pisah, Bapak Ibu kalau misalkan mau melakukan ekspor produk A, contoh misalkan kayu dan produk dari hasil kayu, itu lihat dulu Permendagnya dengan perubahan-perubahannya. Sekarang itu dalam satu Permendag, dan itu di Permendag 16, dan itu semua sudah diatur. Kalau mau ekspornya seperti apa, persyaratannya seperti apa, caranya seperti apa, kemudian nanti kalau ada perubahannya seperti apa, mekanisme seperti apa dalam satu Permendag. Jadi Bapak Ibu tidak lagi melihat dalam tadi yang ada 118 peraturan menteri yang mengatur tentang barang ekspor dan impor tertentu. Walaupun sebenarnya komoditinya mungkin tidak sampai 50 gitu loh secara umum, secara total ya. Komoditi yang diatur ekspor impornya itu tidak sampai 100-an. Nah, itu bagian dari upaya kami di Kementerian Perdagangan dalam di dalam perdagangan luar negeri melakukan transformasi regulasi sebagai dukungan untuk meningkatkan pelayanan ekspor dan impor di bidang perdagangan luar negeri. Yang tadi saya sampaikan bahwa secara sistem semua terintegrasi melalui sistem submission, artinya seluruh proses melalui sistem INSP. Kami menjadi bagian dari Indonesia Single Window, dan itu sudah menjadi bagian yang kementerian lain pun akan seperti itu, dan kementerian lain juga sudah seperti itu, sehingga Bapak dan Ibu tidak lagi buka berbagai macam aplikasi sesuai dengan peruntukannya, tapi sekarang menjadi satu. Itu sebagai bagian dari amanat undang-undang JK. Nah, ada 3 hal dari perubahan yang mendasar, yaitu pertama neraca komoditas, yang ini masih digodok. Neraca komoditas ini nanti Bapak dan Ibu bisa kaitannya dengan impor, ingin mengimpor satu produk tertentu, itu nanti sudah kalau dulu sebelumnya itu tidak bisa dibilang, belum ada kepastian dalam 1 tahun itu berapa sih yang bisa diimpor. Nanti itu dengan adanya ketentuan baru yang neraca komoditas itu sudah diatur berapa kebutuhan nasional, berapa yang dapat disuplai dari industri nasional, selisihnya itu yang dapat diimpor. Nah, itu yang sampai sekarang masih diatur terkait dengan penentuannya, mekanismenya, dan perhitungannya, kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua adalah single submission yang tadi saya sampaikan bahwa 100% data mandatory online. Kemudian fiktif positif itu adalah satu ketentuan bahwa kalau 5 hari yang tadi disampaikan, kalau 5 hari tidak dilakukan pemrosesan, sistem yang akan menerbitkan, seperti itu Pak. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mengajukan izin tertentu di Kementerian Perdagangan, begitu di tracking ini nggak bergerak, ya tunggu aja, 5 hari pasti otomatis akan terbit. Yang menerbitkan adalah sistem, bukan lagi petugas di Kementerian Perdagangan. Sistem nanti otomatis terbit setelah 5 hari. Ini ketentuannya seperti itu. Dengan berbagai kriteria yang kalau Bapak Ibu nanti baca di Permendag 19 dan 20 tahun 2021 itu ada kriterianya apa aja. Tapi secara umum adalah itu, bahwa janji layanannya adalah 5 hari tidak diproses akan diterbitkan oleh sistem. Nah, ini diagram ngalir perizinan usaha. Kita menyebutnya sekarang dengan Undang-Undang CK dan PP 29 tahun 2021 dengan penyelenggaraan di bidang perdagangan, dan juga di PP nomor 5 tahun 2002 tentang pelayanan berbasis risiko. Ini INSW semuanya, mulai dari pengajuan, loginnya di INSW, memilih perizinan usahanya apa, mengunggah atau mengupload persyaratannya, kemudian menyetujui disclaimer. Artinya disclaimer itu adalah Bapak Ibu menyatakan bahwa segala sesuatu yang Ibu sampaikan melalui sistem adalah benar secara material, ya, benar secara material. Kemudian nanti kalau di perdagangan akan masuk ke Inatred, kalau nanti di Kementerian Perindustrian juga akan masuk kepada Sinasnya, juga di kementerian lain mungkin di Ibu, Bapak Ibu nanti berurusan dengan Kementerian Kesehatan, KLHK dan segala macam, mereka punya sistem. Tapi ini hanya semacam satu sistem atau satu aplikasi yang secara literal kami gunakan, tapi semua menginduknya kepada INSP. Tidak ada yang tidak menginduk kepada INSP.
kemudian dilakukan verifikasi, validasi, dan semua ini adalah by system. Nanti juga begitu itu diterbitkan by system tadi juga akan Bapak Ibu bisa lihat atau Bapak Ibu langsung ambil dokumennya melalui NSW. Dari NSW ini juga nanti Pak Gani pas mau melakukan pemeriksaan dokumen juga melihatnya juga by system. Sudah akan bisa terlihat dalam sistem di Bea Cukai secara otomatis begitu itu diterbitkan. Jadi itu yang dimaksud dengan smart submission. Semuanya Bapak Ibu sudah mengajukan dan juga mendapatkan output dari perizinannya itu berada dalam satu sistem. Dan nanti dari semua kementerian juga melihatnya dalam satu sistem. Seperti itu. Itu transformasi pelayanan salah satunya yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dan juga kementerian lain yang terlibat dalam ekspor impor baik langsung maupun tidak langsung. Nah ini layanan publik kita, medianya nanti Bapak Ibu bisa lakukan karena kami punya layanan perizinan secara virtual melalui Zoom dan itu dibuka setiap hari. Ada petugas kami akan membantu Bapak dan Ibu melalui Zoom untuk pelayanan konsultasi seperti itu. Nah ini untuk pemanfaatan tadi SKA yang tadi saya sampaikan. Nah pemanfaatan SKA ini ada 9 dasar hukumnya, nanti bisa dilihat, diunggah dokumen permen ini di website Kementerian Perdagangan kalau ingin membaca lebih detail atau di website di SKA. Nah ini jenis-jenis SKA. Mungkin Bapak dan Ibu di sini sudah ada yang pasti ada yang sudah rutin mengajukan penerbitan SKA ke dinas di Manokwari maupun di Sorong ya. Saya rasa itu dari Bapak dan Ibu di sini yang hadir sudah ada yang mengetahui dan mungkin yang sudah pernah ekspor ke negara-negara ASEAN menggunakan form D atau ke Tiongkok dengan menggunakan form E. Namun sekarang ada lagi misalkan Bapak dan Ibu akan melakukan ekspor ke Eropa, itu wajib melakukan registrasi dulu REX ke Uni Eropa. Kalau tanpa itu tidak akan dapat, bukan tidak akan dapat, akan memakan waktu proses yang lebih lama untuk beriris barang di Uni Eropa oleh importir Bapak dan Ibu. Bahwa itu memang sudah harus dilakukan. Sifat dokumennya kurang lebih hampir mirip dengan SKA. Tapi ya serupa tapi tak sama lah, kira-kira seperti itu. Peruntukannya sama tapi item atau secara spesifik agak berbeda dan itu adalah sifatnya adalah self registration. Jadi kita yang mengatur registrasi dan kita akan bantu, Kementerian Perdagangan akan membantu bagaimana secara teknis meregistrasi produk-produk ibu Bapak dan Ibu di Uni Eropa terkait dengan keasalan barangnya. Selanjutnya, nah ini ketentuan asal barang atau dokumen keterangan asal barang origin. Yang pertama adalah terkait dengan ketentuan asal barang Indonesianya. Kemudian yang kedua adalah dokumen keterangan asal. Nah, ketentuan asal barang ini ada yang bersifat preferensi dan juga yang bersifat non preferensi. Preferensi itu artinya pada saat misalkan Bapak dan Ibu menggunakan surat keterangan asal atau dokumen asal barang, keterangan asal barang ke negara tertentu dan Bapak dan Ibu, importir Bapak dan Ibu akan mendapatkan pengurangan tarif sampai dengan 0%. Itu yang dimaksud dengan preferensi. Non preferensi biasanya ada ketentuan yang dari negara tertentu mengharuskan deklarasi kita bahwa barang ini bahan baku, bahan penolongnya dan barang-barang yang mendukung produksi itu adalah memang berasal dari negara tersebut atau negara ekspor, negara asal. Nah itu biasanya contoh misalkan di Emirat Arab itu meminta semacam seperti itu, tapi dia tidak mendapatkan tarif referensi apapun. Bahwa itu memang hanya untuk dokumen tracking mereka bahwa memang barang itu adalah berasal dari contoh Indonesia. Nah itu perbedaan dari dokumen keterangan asal. Dan ini menjadi salah satu yang kita dorong untuk dimanfaatkan karena sampai sekarang utilitasnya atau tingkat pemakaiannya secara nasional baru sekitar kurang dari 80%, hampir 80%. Berarti belum, masih banyak Bapak dan Ibu secara
total dari ekspor kita belum menggunakan surat keterangan asal barang atau dokumen keterangan asal barang secara maksimal. Jadi masih ada ekspor 20%. Jadi kalau ada 140 miliar US dollar, berarti kan 20% masih cukup banyak kan yang masih belum menggunakan SKA untuk mendapatkan tarif preferensi. Nah, ini dokumen yang apa yang harus dipenuhi. Ada 3, yaitu melalui hard copy, kedua melalui ECOO, artinya ada 3 mekanisme ya terkait dengan ketentuan asal barang yang dapat digunakan. Yang pertama adalah hard copy, yaitu dokumen yang sifatnya penerbitan dengan tanda tangan basah. Kemudian ECOO itu sudah diterbitkan secara elektronik. Dan yang ketiga adalah deklarasi asal barang. Ini adalah self declaration. Ada satu kebijakan itu Bapak dan Ibu bisa menerbitkan secara mandiri, namun sebelum Bapak dan Ibu, perusahaan Bapak dan Ibu katakanlah akan menerbitkan secara mandiri dari dokumen keterangan asal barangnya, ada beberapa tahapan verifikasi yang harus dilalui untuk memenuhi kriteria-kriteria tersebut. Keuntungannya, setiap kali ekspor Bapak dan Ibu bisa langsung menerbitkan sendiri dokumen keterangan asal barangnya. Namun memang untuk mencapai itu tahapannya cukup banyak dan itu perlu verifikasi yang cukup yang makan waktu lah. Tapi dengan itu akan mendapatkan keuntungan setelahnya jika Bapak dan Ibu sudah ditetapkan sebagai eksportir tersertifikasi. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, jumlah penerbitan SKA preferensi dan non preferensi itu sampai dengan September 2021 itu sebanyak 717.000 lembar SKA, dan yang deklarasi asal barang tadi yang self declaration itu sudah sebanyak 153 untuk Uni Eropa. Untuk A3 ASEAN adalah baru 12 lembar. Kemudian untuk IACPA Indonesia Australia itu baru 920 lembar. Artinya pemanfaatannya masih sangat rendah untuk yang self certification, self declaration. Kemudian, nah dari jumlahnya itu 108 perusahaan untuk eksportir tersertifikasi, dan IR itu adalah eksportir terregistrasi, itu baru 3.042 perusahaan dari kurang lebih ada hampir 10.000 perusahaan mungkin ya untuk sekarang yang diterbitkan SKA. Artinya baru sekitar 40%-an. Nah, ini pemanfaatannya mungkin bisa lanjut saja. Nah, ini juga utilitasnya tadi kalau Bapak dan Ibu di sini bertanya, form AK itu maksudnya apa? Form AK itu artinya ASEAN Korea. Jadi dalam kesepakatan kita ASEAN, dalam kesepakatan ASEAN dengan Korea untuk kesepakatan perdagangan. Kemudian IJPA itu adalah Indonesia Jepang. Form AI itu adalah ASEAN India. Form AANZ itu adalah Australia dan New Zealand, Selandia Baru. Form IP itu adalah Indonesia Pakistan. Form D itu adalah SKA ke negara-negara ASEAN. Dan Form E itu adalah ke Tiongkok atau ke China. Jadi Bapak dan Ibu kalau mengekspor ke China gunakan Form E, ajukan ke Dinas, ke IPSCA, instansi penerbit surat keterangan asal, Form E. Form B itu adalah SKA secara umum yang non preferensi ataupun bisa mendapatkan preferensi. Contoh ke Amerika, kita tidak punya kesepakatan dengan Amerika, tapi kalau menggunakan Form B, ekspor ke Amerika, Bapak dan Ibu bisa mendapatkan pengurangan tarif sampai dengan 0%. Tergantung komoditinya dan tergantung kebijakan dari Amerika. Selanjutnya, nah ini selanjutnya belajar ini data. Terus ini yang sedang berjalan, akan ada lagi kesepakatan perdagangan yang mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa diimplementasikan untuk SKA-nya, yaitu GSP UK itu Amerika, Inggris, kemudian Rusia, kemudian ICO itu adalah untuk kopi. Kalau misalkan Bapak dan Ibu ada produk
si kopi untuk ekspor gunakan form ICO. Kemudian EFTA CEPA ini dengan negara-negara Islandia, Liechtenstein, Norway, Swiss itu menggunakan dokumen asal barang. Kemudian di CTS juga ke Uni Eropa. Indonesia Mozambik ini PTA pertama kita dengan negara Afrika. Indonesia Mozambik sebagai pasar baru, artinya pasar yang sangat potensial. Mozambik dengan jumlah yang juga cukup besar. Kemudian RCEP ini ada untuk ASEAN, negara-negara ASEAN dengan Australia, RRT, Jepang, Korea, dan Selandia Baru. Inilah yang bisa dimanfaatkan ke depannya perkembangan atau perluasan dari GSP. GSP itu preferensi yang akan kita dapatkan tadi, tarif pengurangan tarif di negara-negara yang bersepakat dengan Indonesia atau dalam kerangka ASEAN. Nah, ini yang skema baru untuk peningkatan ekspor atau perluasan akses pasar produk Indonesia yang sedang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, yaitu imbal dagang. Di sini kita lihat imbal dagang itu seperti apa? Yaitu cara pembayaran barang yang mewajibkan penjual untuk mengimpor barang dari pembeli sejumlah nilai atau persentase tertentu dari harga barang ekspornya. Secara sederhana, imbal dagang itu bisa kita samakan atau kita analogikan atau asosiasikan dengan barter. Kita mengekspor produk A, tetapi si negara itu kita harus membeli barang apa dari negara yang kita tuju itu. Jadi barter. Secara sederhananya barter. Awalnya itu, tapi berkembang menjadi yang namanya imbal beli, yang berkembang menjadi offset. Ya, itu adalah tukar menukar dengan adanya kita menjual barang atau kita mengimpor barang tertentu, tapi dia juga harus membeli barang tertentu dari kita dengan sejumlah uang tertentu. Nah, selanjutnya nah ini kita ada imbal beli, yaitu cara pembayaran barang yang mewajibkan pemasok luar negeri untuk membeli dan atau memasarkan barang. Jadi kalau kita mau jual mau ekspor, nah nanti si importernya ini atau di negara tujuannya itu akan kita mewajibkan si pemasok luar negeri itu membeli juga dari kita. Nah itu jual beli. Kemudian barter itu barang dengan barang ditukar. Itu dulu pernah kita lakukan zaman dahulu kala itu antara pesawat dengan saya lupa apa gitu kalau nggak salah dengan Spion. Kalau yang kemarin itu jual beli itu tahun 2019 itu pesawat Sukhoi dari Rusia yang kita beli, kemudian Rusia membeli produk-produk seperti CTO dan komoditi lainnya. Terus buyback ini jauh lebih complicated dan offset juga jauh lebih complicated karena terkait dengan beberapa hal yang sangat teknis. Mungkin itu sudah G2G lah atau jauh lebih complicated. Kemudian nah ini manfaatnya yaitu untuk pertama mengatasi hambatan dan kendala ekspor di luar negeri. Jadi kalau nanti ada hambatan ekspor, kenapa pemerintah mengembangkan ini? Karena terkait dengan standar, tarif dan segala macam. Sehingga pemerintah mengembangkan satu skema yaitu imbal beli ini tadi atau imbal dagang. Tukeran aja lah. Karena kalau udah tukeran pastikan secara teknis, secara spesifikasi, secara standar pasti sudah dibicarakan sebelumnya atau disepakati sebelumnya. Kemudian tentunya memberikan on top atau additional ekspor itu maksudnya akan menambah varian ekspor kita ke negara-negara tertentu. Kemudian penghematan devisa sudah pasti karena nilai uang yang akan kita keluarkan untuk impor tertentu menjadi berkurang, diganti oleh barang yang sejenis dengan nilai yang equal tentunya. Kemudian mempercepat transport teknologi dan pengetahuan. Kemudian mendukung upaya menciptakan keseimbangan raca perdagangan dan pembayaran, meningkatkan produksi dan memperluas kesempatan kerja. Skema inilah yang sedang dikembangkan oleh Kementerian Perdagangan. Sukhoi dengan Rusia, Arab Saudi, Korea, kemudian Turki, Meksiko, itu sudah ada lima kesepakatan yang akan diimplementasikan atau akan mulai dijalankan di tahun 2022. Jadi sudah ada 5 MOU.
Dan itu di tahun ini 5 MOU dan tahun depan itu akan implementasi kelima MOU skema imbal dagangnya. Nanti Bapak dan Ibu kalau mau update mungkin ada produknya yang mungkin ingin ditawarkan untuk masuk dalam skema imbal dagang, bisa menghubungi tempat kami, direktorat kami. Nanti akan kami berikan penjelasan yang jauh lebih komprehensif untuk bisa ikut serta dalam skema ini. Nantinya bukan skema ini tidak sendiri, Bapak dan Ibu tidak sendirian akan ikut dalam imbal dagang, tapi ada satu agregator, di sini ada satu badan usaha yang akan mengikut sertakan di perusahaan atau produk Bapak dan Ibu untuk masuk dalam skema imbal dagang. Karena kalau sendirian tentunya akan terkendala pasti dari nilai. Kedua, volumenya apakah cukup atau tidak, karena ini kita butuh nilai yang jauh lebih besar atau volume yang lebih besar dari produk itu. Selanjutnya, ini latar belakangnya dan peluangnya, terus bisa diberikan. Ini skemanya. Jadi kalau di sini bisa kita lihat nanti tadi yang saya bilang nggak kelihatan ya. Terus gimana ini? Nah ini daftar komunitinya. Ini kita nih Indonesia, ini badan pelaksananya. Ini kok dari MOU akan kontrak. Nah tadi yang saya sebutkan badan pelaksanaan di negara mitra, badan pelaksananya dia juga Bapak dan Ibu tidak perlu sendirian gitu. Nanti akan ada satu badan usaha yang Bapak dan Ibu bisa ikut gitu loh. Tinggal Ibu ada satu mekanismenya yang nanti akan kami siapkan secara sistem untuk mendaftarkan kira-kira apa saja yang masuk, dan Ibu Bapak dan Ibu bisa menghubungi kami lebih detailnya nanti. Nanti akan ada nomor kontaknya di akhir untuk bisa menghubungi kalau Bapak dan Ibu ingin mengetahui lebih jauh apa sih imbal dagang ini, apa sih imbal beli. Saya ingin menjual barang saya, tapi saya bingung bagaimana mempromosikannya. Kalau saya ikut pameran, pertama mungkin biayanya jauh lebih mahal. Kalau menunggu dinas atau pemerintah provinsi mungkin harus ngantri karena urut kan. Nah, mungkin semuanya langsung bisa dipromosiin di tempat lain. Kendala-kendala itu bisa dibantu percepatannya untuk ekspor melalui skema imbal dagang ini. Nah, secara komprehensif nanti bisa menghubungi kami di Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor. Secara detail kami akan bisa jelaskan hal-hal apa saja yang perlu dipenuhi untuk bisa ikut dalam skema imbal dagang ini atau imbal beli. Nah, ini yang terakhir dari paparan kami terkait dengan fasilitasi ekspor dan impor adalah pembiayaan, yaitu penugasan khusus ekspor. Penugasan khusus ekspor ini menjadi semacam kebijakan yang proyekan sebenarnya. Semua kementerian yang melakukan pembinaan langsung maupun tidak langsung kepada badan usaha besar, menengah, dan kecil terlibat dalam penugasan khusus ekspor. Salah satunya Kementerian Perdagangan. Nanti skemanya ini adalah ditetapkannya satu kebijakan oleh tim teknis yang isinya adalah Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, dan beberapa kementerian lainnya. Adanya satu skema yang memberikan fasilitas pembiayaan ekspor kepada badan usaha besar, bahkan juga badan usaha kecil, untuk mendapatkan pembiayaan atau skema untuk ekspor, baik itu modal kerja, investasi, atau bahkan kredit ekspor. Dan itu ditugaskan kepada LPI, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Bapak dan Ibu bisa mengajukan untuk melakukan meminta pembiayaan ekspor melalui LPI dengan mengikuti beberapa skema ini. Ada beberapa skema. Yang pertama adalah PKE kawasan. Komoditasnya seluruh produk, baik barang dan jasa, sepanjang memenuhi kontribusi dalam negeri sesuai dengan keputusan Menteri, dalam hal ini Menteri Perindustrian atau Menteri Keuangan. Maksudnya memenuhi kontribusi dalam negeri itu berapa besar sih produknya ini dibuat dengan konten lokalnya, atau bahan baku atau bahan penolong atau biaya konten lokalnya ini terpenuhi. Keputusan menterinya itu ada di PKE-nya, di penugasan khusus ekspornya. Kemudian negara tujuannya kemana? Ke Afrika, Asia Selatan, dan Timur Tengah.
kecuali yang mendapatkan perhatian khusus. Maksudnya mendapatkan perhatian khusus itu beberapa negara yang memang contoh mendapatkan sanksi ekonomi gitu kan. Nah, itu tidak bisa. Jadi Bapak dan Ibu, kriterianya komunitasnya semua negara tujuannya ke Afrika, Asia Selatan, sama Timur Tengah. Bentuk fasilitasnya adalah pembiayaan, penjaminan, dan asuransi. Tinggal pilih, mau pembiayaan yaitu modal kerja atau investasi, mau penjaminan, jadi barangnya apa saya mau dijaminkan aja di barang saya pada saat ekspor supaya katakanlah di sana nggak memplang gitu atau apa, nggak bohongin saya gitu. Nah, itu penjaminan, kemudian asuransinya, asuransi ekspornya. Nah, ini bisa dipilih silahkan mau dipilih yang mana. Kemudian imbalan pembiayaannya itu paling banyak adalah 200 basis poin di bawah suku bunga SBN. Artinya misalkan suku bunga Bank Indonesia-nya 7% gitu misalkan sekarang, berarti dia maksimal itu di bawah 200 poin di bawah 7% tadi, berarti maksimal adalah 6,8% gitu caranya. Maksimal ya, jadi lebih di bawah itu tergantung LPI-nya. Kemudian imbalan penjaminan untuk penjaminan ini paling banyak sebesar 50% dari imbal jasa penjaminan komersial LPI. Kemudian imbalan asuransinya adalah paling banyak sebesar 50% dari premi asuransi komersial LPI. Selanjutnya skema berikutnya yaitu PKI UKM. Nah, ini khusus untuk UKM. Seluruh produk baik barang maupun jasa negara tujuan ekspor ke seluruh dunia kecuali mendapatkan perhatian khusus. Contoh misalkan negara yang kena sanksi ekonomi atau negara-negara yang yaitu yang pun kena sanksi lah, kira-kira seperti sanksi ekonomi. Saya nggak menyebut negaranya Pak. Kemudian bentuk fasilitasnya pembiayaan, kemudian pengenaan imbalannya atau imbal jasanya adalah sebesar 6% maksimal. Mungkin Bapak Ibu tahu berapa sekarang kredit maksimal untuk modal kerja. Nah, ini hanya 6%. Apakah lebih murah? Saya rasa lebih murah dari bunga komersial karena sudah termasuk imbal jasa penjaminan dan premi asuransi kredit. Plafonnya itu memang karena usaha kecil maksimal 2 miliar, usaha menengah maksimal 15 miliar, tenor 5 tahun, 3 tahun sampai 5 tahun, dan agunannya sekurang-kurangnya 30% dari plafon, dan coverage-nya untuk asuransi paling kurang 70% dari biaya yang diberikan LPI. Nah, ini memang jauh lebih ada juga, tapi hanya 30% nilai agunan yang diwajibkan oleh penugasan khusus ekspor ini. Selanjutnya, nah ini untuk PKI kawasan yang lain berikutnya. Nah, ini produknya ada ditentukan, ada 13 komoditi, produk karet, kopi, dan sampai dengan produk otomotif dan suku cadang otomotif ke negara tujuan, ke negara, semua negara kecuali yang mendapatkan perhatian khusus. Nah, untuk bunganya adalah pengenaan bunganya untuk rupiah pengapalan 5-6% per tahun. Kalau untuk pasca pengapalan tidak ada. Kalau imbalannya atau pembiayaan yang menggunakan valuta asing, imbalannya atau bunganya 2-2,5% per tahun. Nah, ini untuk pengenaan imbal jasanya atau terhadap transaksi menggunakan LC, letter of credit atau SKDDN yang diterapkan 0,0625% flat per transaksi. Ini ketentuannya di Keputusan Menteri Keuangannya. Selanjutnya, nah ini summary-nya yang sudah berjalan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 yang sudah berjalan, dan ini masih terbuka peluang untuk bisa dimanfaatkan oleh Bapak dan Ibu, khususnya untuk UKM mana memerlukan pembiayaan, modal kerja, penjaminan ataupun asuransi. Sepanjang memenuhi kriteria-kriteria tadi dan sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditentukan juga oleh LPI. Kenapa? Karena LPI juga bagaimanapun juga adalah badan usaha yang tidak boleh sembarangan memberikan fasilitas pembiayaan, karena mereka juga harus mematuhi ketentuan terkait dengan lembaga keuangan. Nah, ini ada 6 PKI yang nanti bisa dimanfaatkan, yaitu PKI kereta penumpang dan gerbong BUMN
sudah dimanfaatkan. PKI pesawat udara ini sampai dengan tahun 2020. Kemudian PKI pariwisata Tech Mandalika. Kemudian PKI untuk mendukung industri penerbangan Indonesia. Ini apapun, misalkan Bapak dan Ibu mensuplai komponen-komponen terkecil dari pesawat pun bisa memanfaatkan ini. Kemudian PKI kawasan Asia tadi yang sudah saya jelaskan, PKI UKM dan PKI Trade Finance. Nah ini skema yang sudah berjalan dan sudah dimanfaatkan baik oleh BUMN, perusahaan menengah maupun perusahaan kecil untuk pembiayaan ekspornya. Selanjutnya saya rasa sudah demikian Pak Moderator, Pak Adit, paparan dari saya yang terkait dengan fasilitasi ekspor dan impor untuk pelayanan perizinan, ibadah dagang, SKA dan penugasan khusus ekspor atau pembiayaan. Demikian. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya kembalikan ke Pak Moderator. Terima kasih. Baik, mari kita berikan aplaus untuk